Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah sekalipun masih beribadah secara online. Tapi kita tahu bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita semua. Dan hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, kalau kami boleh ada, kami boleh beribadah kepada Engkau, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami tahu Tuhan, Engkau merindukan untuk kami datang kepada Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami semua datang beribadah kepadamu dan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang akan mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat mendengar suara-Mu dan kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kalau hari ini kita sudah masuk di bulan Agustus, minggu awal dari bulan Agustus. Tidak terasa kita sampai hari ini masih beribadah secara online dan kita harus tetap semangat, kita harus tetap mengasihi Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita bisa beribadah. Mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Hari ini saya berikan satu tema firman Tuhan, kemenangan kita. Terlebih dahulu kita akan membaca dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ayat-ayat yang sangat indah yang sudah kita baca. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa, kesalahan kita, beban berat kita, semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan dengan kematian Yesus Kristus ini, kemenangan Kristus di atas kayu salib itu memberi dampak yang luar biasa bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita
keadaan kita dari orang yang berdosa dijadikan baru. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru oleh apa? Oleh darahnya, oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Dan kita tahu kemenangannya yang besar tersebut menjadi kemenangan kita juga. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita adalah orang-orang yang memiliki kemenangan. Jadi seharusnya kita tidak boleh kalah menghadapi keadaan apapun. Kalau seperti hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak hal, bahkan dalam penderitaan sekalipun kita harus mengalami kemenangan. Seperti apa yang sedang terjadi kita alami pada hari-hari ini. Kita sedang mengalami mungkin banyak hal, persoalan, ada yang mengganggu mungkin dalam bisnis kita, di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, kesulitan apapun, penderitaan apapun, mari biarlah kita datang kepada Tuhan. Karena Dia yang berjanji akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, sekarang kita akan melihat dan kita akan belajar bagaimana kita bisa mengerti dan kita mendapatkan kemenangan kita. Kita akan melihat ada beberapa hal yang ingin saya bahas pada hari ini. Ada 4 hal. Yang pertama, jika kita menyadari apa yang Kristus sudah kerjakan. Jika kita menyadari apa yang Kristus sudah kerjakan, seperti tadi kalau kita membaca pada ayat yang ke-31 dan 32, saya akan ulang sejenak. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Allah saja tidak menyayangkan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, dan kita tahu kita diselamatkan, Dia menyelamatkan kita. Seharusnya kita ini tahu dan kita harus menyadari bahwa Allah itu ada di pihak kita, seperti ayat yang sudah kita baca. Allah itu ada di pihak kita setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Allah itu ada di pihak kita. Jadi di dalam setiap keadaan kita tahu kita tidak sendirian. Dia pasti akan membela kita untuk mengalahkan setiap lawan, untuk menolong kita dalam kita menghadapi setiap masalah. Jadi kita tahu, kita harus menyadari apa yang sudah Yesus Kristus kerjakan buat kita. Kita tidak perlu takut lagi. Dan kita adalah orang-orang yang memiliki kemenangan yang disediakan oleh Tuhan. Yang kedua, jika kita mengerti bahwa kita ini adalah orang pilihan Allah. Kita semua yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang spesial. Jadi kita harus mengerti siapakah sebenarnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Adalah orang-orang yang spesial yang dipilih Allah. Seperti di ayat yang ke-33 tadi juga kita sudah membaca, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Tidak ada orang yang bisa menggugat kita. Nah, kebanyakan kita menjadi kalah. Seringkali kita ini seperti menjadi kalah karena kita ini tidak mengerti bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang pilihan Allah. Sehingga kita merasa seolah-olah menghadapi segala perkara, mungkin kesulitan, persoalan yang kita hadapi, seolah-olah kita merasa sendirian. Tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang membantu kita. Padahal Allah itu beserta dengan kita. Dia adalah Allah yang senantiasa
memelihara kehidupan kita, melindungi kita. Dia selalu mengerti dan dia selalu melihat apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita tidak mengetahui atau tidak mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang pilihannya, maka kita akan merasa sendiri saat menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Jadi kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi percayalah bahwa Dia, Yesus, pasti Dia akan membela kita untuk mengalahkan setiap lawan, untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Berikutnya yang ketiga, jika kita setia dalam iman. Jika kita tetap setia dan memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus, maka kita akan mengalami kemenangan. Kemenangan itu menjadi milik kita. Seperti ayat yang tadi juga sudah kita baca di ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Firman Tuhan dengan jelas, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun di dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan kita ini, di dalam dunia ini, kita ini menghadapi banyak hal. Ada persoalan, ada masalah yang kita hadapi. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita setia di dalam mengiring Tuhan, tetap beriman di dalam Yesus Kristus, maka kemenangan itu Tuhan sediakan buat kita. Kadang-kadang kemenangan yang dari Tuhan itu tidaklah datang dalam waktu yang singkat. Ketika kita menghadapi masalah, kemudian kita tahu bahwa Tuhan menyediakan kemenangan buat kita, tapi kita juga harus mengerti bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu tidak datang dalam waktu yang singkat. Tetapi kita harus terus menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Ketika persoalan itu belum selesai, ketika masalah itu sedang kita hadapi, kita harus terus menumbuhkan iman kita dengan membaca firman Tuhan, dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita terima, maka Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan memberikan kemenangan bagi setiap masalah yang sedang kita hadapi. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu pasti menolong kita, dengan iman yang kita miliki ini kita percaya pertolongan Tuhan itu pasti diberikan buat kita. Maka jangan pernah kita menyelesaikan masalah persoalan kita itu dengan menggunakan jalan pintas. Jangan kita menggunakan jalan yang digunakan oleh dunia misalkan. Atau kita menggunakan apa yang timbul di dalam pikiran kita sendiri. Pikiran manusia kita untuk kita menyelesaikan masalah kita. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, mari biarlah kita tetap berdoa. Kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus menyelesaikan ini. Kita perlu tanya kepada Tuhan dengan berdoa, tetap berdoa. Karena ketika kita menggunakan jalan pintas, mungkin dengan pikiran kita, dengan cara yang dunia seringkali menggunakannya, maka yang kita dapatkan itu seringkali adalah kegagalan. Bukan kemenangan, kita seringkali mendapatkan kekalahan. Jadi kita harus tahu, kita harus tetap mempercayai Tuhan yang sudah memberikan janji kepada kita bahwa dalam setiap masalah kita, Dia pasti akan memberi kemenangan ketika kita datang berdoa, bertanya kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Itu merupakan kunci kemenangan kita di dalam kehidupan kita menghadapi segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Juga satu hal lagi yang keempat, kita akan mengalami kemenangan jika kita hidup
di dalam kasih Allah. Kita harus hidup di dalam kasih Allah. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-38 dan 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita harus tahu bahwa kehidupan kita ini, kita memiliki kasih Allah yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Dia sudah rela mati di atas kayu salib, berkorban bagi kita. Itu bukti kasih Allah yang luar biasa, kasih-Nya yang sangat besar sudah diberikan kepada kita. Jika kita hidup bersungguh-sungguh dalam kasih Allah, kita tahu bahwa tidak seorang pun, bahkan tidak satu masalah apapun, bahkan tadi disebutkan maut, bahkan maut yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus ketika kita tahu bahwa kasih Allah yang besar sudah diberikan buat kita. Dan kita tetap hidup di dalam kasih Allah itu. Maka tidak ada masalah, persoalan, hal-hal di dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap hidup di dalam kasih-Nya. Karena kasih Tuhan itu luar biasa, kasih Tuhan itu memampukan kita, kasih Tuhan itu menolong kita, kasih Tuhan itu memberikan kita kekuatan, penghiburan, apa saja yang menjadi kebutuhan kita di dalam kasih Kristus kita mendapatkannya. Kemenangan terbesar bagi kita adalah jika sampai akhir hidup kita, kita tetap ada di dalam Dia. Jadi ketika hari-hari yang kita lewati, kita menghadapi mungkin kesulitan, masalah dan persoalan seperti yang tadi saya sebutkan, maka kita tetap harus hidup di dalam kasih Allah. Kita harus tetap setia, tetap beriman di dalam Yesus Kristus, karena Dia ada di dalam hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara ketika masalah ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita kalah dalam setiap pertandingan. Apapun yang kita hadapi, maka dengan iman yang kita miliki, apapun yang saudara hadapi, karena ada janji Tuhan yang pasti akan memberikan kepada kita kemenangan. Jadi kita harus tahu dan kita harus tetap mengasihi Tuhan. Kita harus yakin bahwa di dalam Yesus Kristus kemenangan itu menjadi milik kita. Kalau hari ini kita sebentar juga akan memperingati dengan menggunakan tubuh dan darah Kristus, perjamuan suci, kita tahu itulah bukti kasih Tuhan. Kasih Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kita harus tetap hidup dalam kasih Allah, kita harus setia di dalam Tuhan. Dan kita juga menyadari bahwa apa yang Yesus sudah kerjakan melalui korbannya di atas kayu salib itu memberikan kemenangan buat kita. Dan kita harus percaya, kita harus mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai kita lupa mungkin. Tetapi mari biar kita tetap tahu bahwa kita ini adalah pilihan Allah. Orang yang menjadi pilihan Allah berarti orang yang dikasihi Allah. Dan saya percaya kalau apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, percayalah Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat buat kita. Dan sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan
roti dan anggur yang sudah dipersiapkan masing-masing, dan kita akan terlebih dahulu masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah mati berkorban bagi kami semua, bukti kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menyediakan berkat yang besar. Kemenangan itu menjadi milik kami semua. Orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami adalah orang-orang yang memiliki kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami percaya akan firman-Mu. Kami akan menerima kemenangan itu dan kami akan mampu menghadapi, menyelesaikan semua masalah persoalan yang ada pada kami. Sebab kemenangan sudah Kau jamin, Kau berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kiranya Engkau memberkati Tuhan apa yang sudah kami siapkan, roti dan anggur. Engkau yang akan memberkati dan kami boleh bersatu dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan siapkan firman Tuhan yang akan saya bacakan sebelum kita akan menerima tubuh Kristus. Kita siapkan roti terlebih dahulu dan saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, mari kita akan makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau sudah memberikan kepada kami Tuhan lewat perjamuan kudus yang kami terima pada hari ini. Tubuh dan darah Kristus telah bersatu menyatu dengan hidup kami. Kami percaya Tuhan apa yang menjadi janji-Mu, Engkau yang memberikan kemenangan buat kami, itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami menerimanya Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan berikan pada kami, janji yang Tuhan berikan kepada kami akan kami alami ketika kami mengasihi Engkau, ketika kami setia kepada Engkau, ketika kami menyadari bahwa Engkau sudah memberikan kasih yang besar lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami tahu Tuhan, kami semua ini adalah orang-orang pilihan Allah. Engkau yang memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan, bahkan kemenangan. Dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini buat semua jemaat Tuhan yang menghadapi persoalan, masalah. Kami percaya Tuhan Engkau juga akan menolong kami semua dengan kebenaran firman yang sudah kami terima.
kami akan mengalami Tuhan kemenangan yang besar dalam setiap masalah dan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu kalau ada yang sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus akan menyertai setiap kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dan sebentar kami juga akan menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menyertai dimanapun kami berada. Engkau selalu beserta dengan kami dan memberkati kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan yang disediakan buat kita. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati saudara semua, yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi semua saudara. Apapun yang sedang saudara alami, saudara akan diberikan kemenangan. Berkat Tuhan disediakan di dalam usaha pekerjaan yang saudara kerjakan di dalam kehidupan saudara. Berkat Tuhan dilimpahkan baik dalam usaha, dalam keluarga, dalam pribadi saudara. Bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan bagi saudara semua. Terimalah berkat yang dari Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali.